Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar subtema 3 di tema 7 atau di tema 3G. Anak-anak bisa disiapkan bukunya dan dibuka. Subtema 3 tema 7 atau tema 3G tentang perkembangan teknologi komunikasi. Selamat belajar dan simak videonya dengan baik ya anak-anak. Perkembangan komunikasi tulisan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Apa saja jenis lembaran itu? Jenis yang pertama yaitu dari tanaman papirus. Kemudian yang kedua, daun lontar, dan yang ketiga ada dari kulit hewan. Nah, biasanya kulit hewan yang dimanfaatkan kulitnya untuk menjadi lembaran itu ada kulit kambing, domba, dan sapi. Selain jenis lembaran untuk menulis, manusia juga membutuhkan alat tulis. Nah, alat tulis pada zaman dahulu dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang kemudian dicelupkan ke dalam tinta. Surat menyurat merupakan komunikasi tulisan. Surat menyurat ini sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Saat itu, kegiatan surat menyurat biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan antara lain prasasti batu, kulit kayu, ataupun daun lontar. Mengapa memakai kulit kayu, batu, dan daun lontar? Karena pada zaman itu belum ditemukannya kertas. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia. Kemudian pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih sangat tradisional dengan cara petugas pos berjalan kaki berkeliling dari kampung ke kampung, atau juga bisa menggunakan transportasi kereta. Nah, pos semakin berkembang seiring perkembangan alat transportasi. Jadi pos juga berkembang beriringan dengan perkembangan alat transportasi. Yang tadinya jalan kaki, kemudian naik sepeda, sampai pada petugas pos naik sepeda motor ya. Kalau zaman sekarang sudah pada pakai sepeda motor. Nah, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Nah, kalau media elektronik ini media yang sudah modern, yang sudah canggih ya anak-anak. Jadi tidak perlu menggunakan kertas. Jadi bisa suratnya itu melalui email yang dibuat dari komputer ataupun laptop, atau bisa juga dari HP ya. Nah, itu perkembangan teknologi tulisan. Selanjutnya, perkembangan alat komunikasi suara. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan alat yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti kentongan. Kentongan terbuat dari kayu yang berbentuk tabung. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya di halaman 70. Nah, di situ ada bentuk dari kentongan. Bisa juga anak-anak lihat di layar HP-nya. Nah, di situ ada gambar kentongan juga. Kentongan digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Kentongan dipukul dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda.
Kemudian, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan alat komunikasi suara, yaitu telepon kabel. Pada tahun 1973, oleh Martin Cooper, dia menemukan alat komunikasi suara, yaitu telepon genggam. Nah, telepon genggam juga mengalami perkembangan. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Di situ ada gambar perkembangan telepon genggam dari waktu ke waktu. Ada di halaman 71 atau bisa dilihat juga di layar HP-nya. Komunikasi jarak jauh. Dahulu manusia saling berkomunikasi jarak jauh menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir. Siapa itu kurir? Kurir adalah orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet yang biasa kita gunakan sekarang ya anak-anak. Dengan internet kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Nah, yang seperti kita lakukan setiap hari Jumat itu panggilan video, bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan Google Meet, kemudian juga bisa menggunakan WhatsApp ya, atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu perkembangan komunikasi jarak jauh. Seiring perkembangan zaman, teknologi komunikasi juga semakin berkembang. Nah, yang sekarang sedang banyak digunakan oleh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu media sosial. Melalui media sosial ini, kita dapat menyampaikan pikiran, berbagai pengalaman, mengirim pesan, foto, pesan video, ataupun pesan teks kepada teman ataupun keluarga yang jaraknya sangat jauh. Contohnya, media sosial yang sering digunakan pada zaman sekarang, contohnya ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada WhatsApp dan Twitter. Nah, itu contoh media-media sosial yang sering digunakan pada saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita mengenai perkembangan teknologi komunikasi sudah selesai. Semoga yang sedikit yang disampaikan ini bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak dan bisa menambah pengetahuan anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu Allah berikan kemudahan dalam proses belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.